Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang menuju sore ya kakak-kakak di sini. Salam kenal. Saya Ari, salah satu fasilitator dari Projobs. Di sini akan menyapa ya kakak-kakak hari ini yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya sepulang kerja nih sepertinya ya semuanya. Jam 3 untuk belajar bersama gratis bareng Projobs untuk PPPK Kepidanan. Memang di PPPK Kebidanan itu ada dua ya, ada yang terampil dan juga ahli pertama. Tapi kita coba overview jenis-jenis soalnya, terus seperti apa materinya bersama di hari ini. Nah, kalau umpamanya kakak pengen yang fokus nih gitu, fokus dong gitu, khusus terampil atau ahli pertama gitu. Nanti bisa dikomunikasikan di akhir sesi ya bersama admin atau bisa japri seperti itu. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena khusus kebidanan ini udah langsung ada tutornya gitu. Jadi tutornya itu emang bener-bener mantap sekali, asli dari bidan seperti itu. Nah, salam kenal Mbak Stian. Halo. Halo, salam Hmm, kenal. ya, thank you ya Mbak Stian udah hadir. Nah, sudah jam 15.01. Ini kita bisa mulai ya. Langsung waktu dan tempatnya saya berikan ke Mbak Stian. Thank you. Baik, Silahkan. terima kasih Mas Ari. Langsung saja saya izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, untuk pertemuan pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai seputar seleksi PPPK Bidan dan trik mengerjakan soal kompetensi teknis kebidanan ya. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Stian Wahyudiana. Saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur ya. Untuk saat ini saya sebagai praktisi bidan di salah satu rumah sakit ya. Oke, nah teman-teman bisa panggil saya Stian. Oke, Salam kenal, Bu. ya salam kenal ya. Oh ya, teman-teman ini berasal dari mana aja ya? Berbagai daerah atau mungkin ada yang Jawa Timuran juga? Dari Aceh, Bu. Wah, ada yang dari Tas Aceh. dulu, Oke. Bu. Salam kenal ya teman-teman ya. Berarti ini nasional ya, berbagai macam daerah. Oh, ini ada yang Iya, Bu. Blitar. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas ya sedikit mengenai PPPK Kebidanan. Nah, baik, untuk PPK Bidan itu sendiri untuk jabatannya ya atau formasinya itu ada dua ya teman-teman ya. Ada bidan terampil dan juga bidan ahli pertama. Jadi kalau di bidan terampil ini, jadi pendidikan teman-teman terakhirnya adalah D3 kebidanan. Kalau bidan ahli pertama bisa S1 profesi ataupun D4 profesi. Nah, teman-teman ini kebanyakan dari bidan terampil atau ahli pertama kemarin daftarnya teman-teman? Bidan terampil. Sudah terampil, Bu. Oke, bidan terampil semua. Adakah yang bidan ahli pertama? Oke, Ada kayaknya, Bu. ya, terampil semua ya berarti. Oke, berarti dari teman-teman di tiga semua ya. Oke, lanjut kalau gitu. Nah, untuk seleksi kompetensi itu sendiri, insya Allah akan dilaksanakan 10 November sampai dengan 4 Desember ya teman-teman ya, yang di jadwal terbaru. Nah, jadi nanti tinggal nunggu aja. Kemarin baru selesai pendaftaran ya untuk teman-teman. Selesai pendaftaran, kemudian kita nunggu lagi hasil apa namanya uji administrasi ya. Kemudian kalau sudah lolos nanti akan dijadwalkan untuk seleksi kompetensi.
Nah, untuk materi seleksi kompetensi itu sendiri, di sini ada 145 soal ya, di mana terdiri dari eh, teknis, kemudian manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Nah, untuk kebidanan itu sendiri ya, materi-materi kebidanan itu masuk di kompetensi teknis. Nah, di sini jumlahnya ada 90 soal. Nah, kemudian di sini untuk durasi waktunya ya. Nah, di sini 120 menit ini terbagi menjadi teknis, manajerial, sosial, kultural. Jadi totalnya di sini ini 3 materi ini ada 135. Nah, kemudian waktunya 120 menit. Jadi sehingga satu soalnya tidak sampai dengan 1 menit ya, teman-teman. Nah, kemudian ada wawancara, jumlahnya 10 soal, waktunya 10 menit. Nah, kemudian di sini ada nilai ambang batasnya ya. Untuk manajerial dan sosial kultural ada 130, kemudian kalau teknis ini ya, ini berbeda-beda ya untuk masing-masing formasi ya. Kemudian untuk wawancara minimal 24 ya. Nah, untuk passing grade bidan itu sendiri teman-teman, nah ini passing grade yang uji teknisnya ya, di sini adalah 158. Ini untuk yang 2023 ya. Nah, sehingga kalau kita jumlah dengan soalnya ya. Jadi untuk teknis itu sendiri nanti setiap satu soal benar nilainya adalah 5. Jadi kalau salah nilainya 0. Sehingga untuk memperoleh nilai minimal 158 maka dibutuhkan 32 soal jawaban yang benar. Tapi teman-teman tidak boleh berpatokan pada passing grade ini. Teman-teman harus membuat nilai atau memperoleh nilai sebanyak-banyaknya karena nanti akan di ranking teman-teman. Nah, untuk yang teman-teman yang lolos pasti nilainya yang paling tinggi. Jadi harus berlomba-lomba ya, perbanyak latihan-latihan soal. Oke. Kita lanjut ya. Nanti kita fokusnya ke teknis ya karena kita lebih fokus ke soal-soal kebidanan. Materi seleksi kompetensi teknis. Nah, ini untuk yang bidang terampil ya. Di sini ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum, yang pertama adalah penerapan asuhan kebidanan. Kemudian yang kedua kompetensi dan peran bidan, serta yang ketiga adalah aspek hukum kebidanan. Nah, kemudian kemampuan khususnya, yang pertama pelayanan kesehatan ibu, kemudian pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan KB, pelayanan kebidanan komunitas, dan sebenarnya teman-teman untuk materi-materi soal kompetensi teknis itu sendiri ya seluruh materi kebidanan teman-teman. Askap asuhan kebidanan. Nah, kemudian kalau dilihat dari kemampuan khususnya kan di sini mungkin cuma sedikit ya, sebenarnya yang tertulis adalah 5 subbab aja. Nah, padahal kalau kita jabarkan lagi, banyak sekali ya kesehatan ibu. Ibu ini luas sekali, bisa ibu hamil, kemudian ibu bersalin, ibu nifas, kemudian bisa juga ini ya, ada ini ya Kespro-nya, kalau Kespro juga termasuk luas juga, dari remaja, lansia, menopause, premenopause. Nah, itu banyak sekali materinya sebenarnya sangat luas. Kalau kita bahas dari kisi-kisinya ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini untuk bidan ahli pertama ya. Tapi di sini nggak ada ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa kita baca sedikit aja. Nah, kalau di bidan ahli pertama itu yang Ada, Kak. pertama, oh ada ya. Oke, baik kita bahas ya. Tadi soalnya kebanyakan ini apa di 3 ya atau yang terampil. Untuk bidan ahli pertama, kemampuan umumnya yang pertama penerapan perilaku sesuai kode etik bidan. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif dengan klien dalam pelayanan kebidanan. Dan yang ketiga adalah penerapan manajemen dan kepemimpinan dalam praktik kebidanan. Nah, jadi kalau bidan ahli pertama, nah bedanya ini, kalau terampil itu lebih ke pelaksana, nah kalau bidan ahli pertama itu lebih ke kepemimpinannya. Nah, jadi pengelolaan yang diutamakan di bidan ahli pertama ini. Nah, kemudian untuk kemampuan khususnya, nah, ini sama ya, ada pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan KB, kemudian pelayanan kebidanan komunitas. Nah, yang bedanya ada yang di poin 5 dan ke-6. Nah, poin ke-5 adalah pengelolaan pelayanan kebidanan dan yang ke-6 adalah pengelolaan program pemerintah. Oke, kita coba back ya.
Jadi kalau yang di bidan terampil di sini dia hanya melaksanakan, nah, dia di bidan ahli pertama ini, nah dia sudah pengelolaan, jadi dia yang mengelola, jadi di atasnya bidan terampil, begitu ya teman-teman ya. Nah jadi untuk soal-soalnya, kalau soal-soal bidan terampil ya dia lebih fokus ke soal-soal jawabannya yang terampil atau pelaksanaannya. Nah, tapi kalau di bidang dinas pertama dia pengelolaannya, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana manajemennya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana model soal seleksi kompetensi teknis bidan? Oke, teman-teman ada yang sudah tahu atau mungkin sudah pernah ikut seleksi PPK bidan di tahun sebelumnya? Adakah yang sudah pernah ikut, teman-teman? Belum. Oke, ini sudah ada yang sudah pernah. Oke, ada yang perdana tahun ini. Oke, jadi macam-macam ya, berarti ada yang sudah berpengalaman. Nah, baik, kita bahas semuanya dari awal ya teman-teman ya, dari dasarnya. Nah, bagaimana model soal seleksi kompetensi teknis bidan itu sendiri? Nah, soalnya adalah sama seperti soal UKOM. Nah, oke, teman-teman masih ingat ya soal-soal UKOM seperti apa? Masih ingat? Oke, masih ingat ya. Jadi soal-soal UKOM itu bentuknya adalah soal vinyet atau soal kasus. Nah, jadi nanti ada kasus seperti kasus ini ya kesehatan, kasus perjalanan dari pasien, kemudian ada keluhan dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman yang masih lulusan-lulusannya belum terlalu lama, mungkin masih sangat ingat ya. Tapi kalau mungkin sudah ibu-ibu, nah ini mungkin sudah sedikit agak lupa mungkin ya karena sudah banyak pekerjaan. Nah, biasanya agak lupa. Jadi kita nanti akan refresh, kita pelajari kembali bagaimana soal vinyet itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengerjakannya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah soal vinyet. Nah, soal vinyet itu adalah soal kasus teman-teman, di mana soal vinyet itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah terdiri dari data kasus, kemudian ada pertanyaan dan pilihan jawaban. Di mana data kasus ini terdiri dari data subjektif dan data objektif. Di mana data subjektif kita peroleh dari klien, jadi hasil anamnesa yang kita lakukan, hasil tanya jawab. Nah, kemudian kalau data objektif adalah hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi ada mungkin TTV atau vital sign, kemudian hasil pemeriksaan lainnya ya, misalkan kalau ibu hamil mungkin ada Leopoldnya dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada juga data pemeriksaan penunjang. Nah, biasanya di sini ada data laboratorium ya, misalkan ada data protein urin dan lain sebagainya ya. Mungkin HB kalau misalkan pada anemi. Nah, kemudian biasanya juga ada tindakan yang sudah dilakukan. Misalnya ada di dalam kasusnya itu, dia sudah dilakukan ini, misalkan langkah-langkah persalinan, sudah sampai bayi lahir. Nah, itu dia sudah dijelaskan sampai itu ada modelan kasus yang seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, pertanyaannya ini macam-macam teman-teman. Data yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa. Nah, kemudian yang kedua adalah menegakkan diagnosa atau biasanya seperti ini. Diagnosa apakah yang tepat atau yang sesuai dengan kasus tersebut. Nah, untuk menegakkan diagnosa itu, teman-teman yang diperlukan adalah data subjektif dan data objektif. Nah, di sini baru kita bisa menegakkan diagnosa ya, ditambah dengan data penunjang. Nah, kemudian yang agak sulit dan mengecoh di sini adalah pertanyaannya yang pertama, tindakan segera atau langkah awal, kemudian asuhan yang tepat dan evaluasi. Nah, jadi yang paling sering keluar di sini ya teman-teman ya, tindakan segera atau langkah awal atau asuhan yang tepat. Jadi bedanya apa langkah awal dengan asuhan yang tepat? Jadi kalau langkah awal adalah tindakan atau langkah untuk mencegah masalah potensial. Nah, kalau asuhan yang tepat adalah asuhan pada umumnya. Nanti kita belajar di latihan soal ya untuk lebih gampangnya dan mudah memahaminya. Nah, kemudian yang bagian ketiga adalah pilihan jawaban. Nah, pilihan jawabannya biasanya ada poin A sampai dengan poin E ya.
Nah, kemudian untuk jawabannya biasanya bersifat homogen atau mirip-mirip. Nah, apalagi soal PPK bidan ini biasanya tambah mirip-mirip, tambah bingung. Wah, yang mana nih jawabannya kayak benar semua. Nah, sehingga kita harus tahu kunci-kunci soal vignette. Nah, trik-triknya gimana? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini adalah contoh soal vignette. Jadi ada 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama adalah tadi masih ingat ya, deskripsi kasus. Nah, di sini ada data subjektif dan data objektif, data penunjang. Nah, kemudian yang kedua adalah pertanyaan dan yang ketiga adalah pilihan jawaban. Kan jadi kalau di soal PPK tadi ya, kalau benar poinnya 5, kalau salah poinnya 0. Oke, kita masuk ke trik mengerjakan soal vignette ya teman-teman. Oke, untuk Kak Ari nanti untuk pertanyaannya kita di akhir atau bisa langsung sambil tanya jawab Kak Ari? Boleh, bebas Langsung ya? mau Oke. sekarang bisa, mau nanti juga boleh. Oke, mungkin sampai kita pengetahuan tadi ya tentang soal vignette, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau kita lanjut? Sebelum masuk ke trik-triknya? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Trik mengerjakan soal vignette. Yang pertama adalah bacalah pertanyaan terlebih dahulu, baru selanjutnya membaca kasus. Nah, oke. Jadi kita tadi masih ingat ya ada 3 bagian, jadi teman-teman harus hafal nih 3 bagian penting soal vignette. Yang pertama tadi deskripsi kasus, kemudian pertanyaan dan pilihan jawaban. Triknya yang pertama adalah kita baca dulu pertanyaan. Jadi kita baca yang poin kedua. Nah, kenapa kok kita memilih membaca pertanyaan terlebih dahulu? Nah, karena untuk deskripsi kasusnya itu panjang, teman-teman. Panjang sekali pasti. Nah, ketika kita membaca dari awal ya, dari kasusnya, kita baca nih seorang ibu, seorang perempuan, bla 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 bla. Nah, kemudian sampailah di pertanyaan, diagnosa yang tepat apakah? Nah, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman pasti lupa, tadi itu apa aja yang data pentingnya. Nah, pasti lupa. Nah, sehingga kita perlu membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Baca dulu pertanyaannya, diagnosa apakah yang tepat? Wah, diagnosa. Berarti kalau diagnosa perlu data subjektif dan data objektif. Nah, sehingga kita harus menggarisbawahi mana-mana dari data subjektif dan data objektif yang penting atau yang digunakan untuk menegakkan diagnosanya. Oke, jadi teman-teman harus membiasakan setiap mengerjakan soal vignette, setiap mengerjakan soal kompetensi teknis itu baca dulu pertanyaan, baru baca deskripsi kasus, nah, baru pilih jawaban. Atau kalau misalkan poin yang penting itu kita baca poin 2. Poin 2 ke pilihan jawaban juga bisa, misalkan kita baca pertanyaan, kita lirik dulu. Oh, jawabannya seperti ini. Oh, berarti mengarahnya ke sini gitu. Jadi kita perlu data untuk memilih yang sesuai dengan pilihan jawaban. Sehingga lebih cepat waktunya. Karena tadi kita hitungnya dari soal teknis itu sendiri, waktunya per soalnya tidak sampai 1 menit. Nah, kalau UKOM itu 1 menit ya, kalau PPK kurang dari 1 menit, sehingga harus benar-benar cepat, harus benar-benar pakai trik, nggak bisa kita dari awal ngikutin, milih jawaban, wah itu teman-teman bisa habis 2 menit satu soal ya, karena kasusnya pun sudah cukup panjang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soal vignette. Jadi kalau kita sesuaikan dengan trik yang pertama, baca dulu pertanyaan. Jadi kita baca dulu di sini. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Nah, tindakan awal tadi ya, ada dua pertanyaan yang beda antara tindakan awal dengan tindakan yang tepat. Itu 2 hal yang berbeda dan sering keluar. Oke, baru kita cari datanya di sini. Kita nggak bahas soalnya dulu ya teman-teman, kita bahas ke triknya, nanti baru di akhir kita latihan soal. Nah, kemudian trik yang kedua, gunakan pola pikir manajemen kebidanan dalam setiap mengerjakan soal. Nah, jadi setiap kita mengerjakan soal vignette, nah, itu harus menggunakan pola pikir manajemen. Nah, pola pikir manajemennya yang paling gampang adalah dengan ini ya, pendokumentasian atau dengan menggunakan SWOT. Nah,
Jadi setiap kita bertemu dengan soal vignette, soal kasus, kita harus beranggapan bahwa kita sedang bertemu dengan klien, bahwa kita benar-benar berhadapan dengan klien. Berarti langkah-langkahnya harus runtut dan harus sesuai. Nah, kemudian teman-teman perlu digarisbawahi juga ya bahwasanya kalau untuk soal-soal vignette, nah apalagi untuk PPK ini teman-teman pasti sudah memiliki pengalaman bekerja ya harusnya. Nah, itu terkadang yang agak membuat ini ya apa namanya? Khawatir atau bikin salah, kebiasaan teman-teman di lahan, kebiasaan teman-teman di praktek, sama teori yang berlaku. Nah, ini bisa jadi berbeda. Nah, untuk mengerjakan soal-soal vignette, soal-soal PPK teknis, itu teman-teman harus sesuai dengan teori, tidak bisa menggunakan kebiasaan yang ada di lahan praktek ataupun di tempat teman-teman bekerja. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar sesuai dengan panduan, dengan aturan-aturan yang ada. Dan aturan yang digunakan adalah aturan yang berlaku secara nasional. Gitu ya. Jadi kita kembali lagi untuk trik yang kedua adalah gunakan pola pikir manajemen sehingga paling gampang kita gunakan metode SWOT ya. Oke, jadi teman-teman masih ingat ya metode SWOT? Nah, bahkan biasanya digunakan ya sehari-hari ya. Kalau di rumah sakit sih pasti mengerjakan SWOT. Nah, kalau yang teman-teman di puskesmas, mungkin di tempat yang lain, mungkin ada yang jarang menggunakan SWOT ya. Jadi SWOT itu sendiri yang pertama adalah S, subjektif. Nah, subjektif ini merupakan keluhan atau informasi penting dari pasien. Nah, jadi sehingga hasil anamnesa kita, jadi ketika pasien datang, kita gali keluhannya apa. Nah, itu ya, itu adalah data subjektif. Kemudian objektif. Nah, objektif ini adalah hasil pemeriksaan ya, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Jadi ada TTV, kemudian mungkin hasil palpasi, hasil auskultasi. Nah, kalau penunjang biasanya hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian A, assessment di sini berisikan diagnosa. Nah, atau masalah potensial, dan P, planning adalah rencana tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu soal vignette, ketemu soal tadi ya PPK teknis, itu kan modelnya vignette. Nah, itu harus selalu biasakan menggunakan SWOT. Oh, S-nya ini, O-nya ini, mana yang penting-penting. Nah, baru nanti misalkan tindakan diagnosa sudah tahu jawaban yang mana. Nah, kalau tindakan yang tepat, nah itu biasanya di planningnya ya, langkah selanjutnya atau rencana tindakan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, trik yang ketiga, perhatikan lokasi pelayanan dalam kasus. Nah, ini juga perlu digarisbawahi teman-teman ya. Lokasi pelayanan dalam sebuah kasus itu nanti tindakannya juga akan berbeda. Misalkan lokasinya di puskesmas, kemudian lokasinya di rumah sakit. Nah, itu tindakan-tindakannya juga akan berbeda. Misalkan ada pilihan jawabannya misalnya melakukan rujukan. Nah, kalau di puskesmas benar ya kita melakukan rujukan ke rumah sakit itu benar. Nah, tapi kalau di rumah sakit, masa kita memilih melakukan rujukan? Nah, ini tentu salah ya teman-teman ya. Kalau di rumah sakit, pilihan yang tepat ya biasanya kita berkolaborasi dengan dokter SPOG mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit kita kolaborasi. Kalau di puskesmas boleh kita melakukan rujukan. Jadi benar-benar harus digarisbawahi apakah di puskesmas, kemudian di lagi rumah sakit, posyandu, mungkin di PMB, nah macam-macam ya lokasi pelayanan ini. Oke, lanjut. Trik keempat, selalu ada kata kunci dalam soal. Pilihan jawaban yang homogen ya, biasanya mirip-mirip, hampir benar semua. Nah, pasti ada satu kata kunci teman-teman yang kita mungkin kurang teliti. Nah, jadi teman-teman ya kuncinya apa kalau ini apa namanya mau mencari kata kuncinya ya harus kepekaan, meningkatkan kepekaan. Gimana cara meningkatkan kepekaan? Nah, teman-teman perbanyak latihan soal. Harus perbanyak latihan soal ya. Semakin sering kita mengerjakan soal, kita akan semakin paham arah soal itu kemana dan pilihannya apa. Pasti kita akan semakin paham. Semakin sering, semakin diasah, akan semakin peka dan semakin gampang untuk memilih jawaban yang benar. Oke, masuk ke trik yang kelima.
Gunakan data dalam soal dan jangan berasumsi. Nah, jadi teman-teman tidak boleh berasumsi, harus menggunakan data yang tercantum di dalam deskripsi kasusnya. Oke. Jadi, misalkan di situ ya ada, sebentar ya, saya tambahkan aja. Ada soal ibu hamil, dia misalkan ibu hamil ya, ibu hamil, tekanan darahnya di sini 145/90. Kemudian tidak ada data protein urin. Kalau misalkan ditanyakan diagnosanya, teman-teman pilih apa? Misalkan di sini ada pilihan jawabannya ini ya. Nah, ada 3 nih ya. Ada misalkan anggap saja ini A, B, C ya. A, hipertensi gestasional, B, preeklamsi, atau C, eklamsi. Nah, coba teman-teman, kalau kasusnya cuma seperti ini, tidak ada data protein urin. Teman-teman pilih jawaban yang mana? Boleh tulis di kolom chat. Oke, pilihannya oke benar ya. Jawabannya adalah yang A ya. Hipertensi gestasional atau hipertensi dalam kehamilan. Jadi kalau tidak ada data protein urin, teman-teman tidak boleh menegakkan preeklamsi. Nah, ini yang rawan. Kalau preeklamsi butuh data protein urin. Tetapi untuk teori terbaru, untuk preeklamsi atau penegakan diagnosa preeklamsi ini tidak harus protein urinnya positif. Nah, jadi ada juga tambahan ya teman-teman ya, kalau untuk preeklamsi itu adanya peningkatan tekanan darah. Nah, jadi kalau mau yang tidak ada data protein urinnya harus tahu. Nah, misalkan di pemeriksaan sebelumnya, ANC yang sebelumnya dia tekanan darahnya berapa, terus sekarang dia sudah naik. Nah, itu sudah bisa dikatakan dia masuk ke preeklamsi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus hati-hati, gunakan data saja, data yang dalam soal saja, tidak boleh berasumsi. Jadi harus hati-hati. Oke, lanjut ke trik nomor 6. Jawablah sesuai pertanyaan. Jadi untuk pertanyaannya ya tadi ada yang pertama, ada diagnosa. Ya, saya tuliskan ulang di sini. Yang pertama ada diagnosa yang tepat, kemudian langkah awal, dan tindakan yang tepat. Yang sering keluar biasanya. Kalau untuk terampil ya, kalau untuk ahli pertama ada juga soal-soalnya seperti ini, tapi tidak banyak, tapi dia lebih ke manajemen untuk soal-soalnya. Jadi ada diagnosa yang tepat tadi ya, kalau diagnosa yang tepat kita butuh langkah selanjutnya ya, atau langkah paling pertama yang kita lakukan sebelum kita melakukan rujukan. Kalau tindakan yang tepat biasanya kalau lokasinya bukan di rumah sakit ya lakukan rujukan. Nah, itu tindakan yang tepat teman-teman. Jadi bedanya di situ. Kalau langkah awal ya langkah-langkahnya, langkah-langkah selanjutnya sebelum dilakukan rujukan berarti kita perlu pasang infus. Nah, itu langkah awal teman-teman. Oke. Kita lanjut ya ke trik nomor 7. Nah, jawablah sesuai teori dan wewenang bidan. Tadi di awal sudah sedikit saya singgung ya. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan kebiasaan teman-teman untuk menjawab soal kompetensi teknis. Jadi harus sesuai dengan teori dan wewenang yang berlaku dan yang berlaku secara nasional. Nah, tidak boleh menggunakan aturan yang berlaku di daerah tertentu, tidak boleh, harus secara nasional. Nah, coba kita di sini ada latihan soalnya.
Oke, masih ingat ya tadi? Kita coba pakai trik ya teman-teman. Yang pertama adalah kita baca dulu pertanyaannya. Tindakan apakah yang paling tepat? Nah, kalau belajar untuk meningkatkan kepekaan boleh digaris-garis bawahi teman-teman. Ini saya garis bawahi ya. Tindakan yang tepat. Seorang remaja perempuan umur 15 tahun datang ke PMB dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Ini adalah data subjektifnya. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg. Pembesaran payudara normal. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Oke, saya garis bawahi yang dia abnormal ya. Dan data-data yang penting. Kemudian inspeksi vulva dan vagina. Inspeksi ya, berarti hasil pemeriksaan ya. Hasil pengamatan. Tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Oke, jadi tadi masih ingat ya teman-teman ya, setiap kita bertemu dengan soal vignette, kita harus menggunakan manajemen. Manajemen yang paling gampang, pendokumentasiannya kita menggunakan SWOT. Nah, jadi kita sudah ada data subjektif, data objektif. Nah, kita tentukan dulu diagnosanya, baru kita bisa memilih jawaban yang tepat sesuai pertanyaan. Diagnosanya apa nih teman-teman? Kalau sesuai dengan deskripsi kasusnya. Oke, diagnosanya apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah di sini adalah himen imperforata ya. Jadi dia tidak memiliki lubang himen sehingga dia tidak menstruasi, tidak pernah mengalami haid. Oke, ini sudah ada yang menjawab ya, himen imperforata. Nah, kemudian di sini tindakan yang paling tepat. Sehingga pilihan jawabannya apa teman-teman yang tepat? Apakah A. insisi himen, B. konseling gizi, C. kolaborasi dengan dokter SPOG, D. edukasi personal hygiene, atau E. pemberian suplemen penambah darah? Nah, yang mana teman-teman? Oke, ada yang C, ada yang A ya. Nah, jadi begini teman-teman, untuk jawaban yang tepat adalah benar ya, yang C. Kolaborasi dengan dokter SPOG. Nah, sebenarnya di sini lokasinya di PMB. Kalau di PMB berarti rujukan. Nah, karena sebenarnya kalau untuk tindakan tadi ya himen imperforata adalah dilakukan insisi himen. Tadi dia yang memilih A, insisi himen. Tetapi insisi himen ini bukanlah wewenang kita sebagai bidan. Sehingga sebenarnya untuk jawaban yang tepat adalah melakukan rujukan. Nah, tapi balik lagi teman-teman, yang namanya soal vignette itu terkadang antara kasus dengan jawaban itu terkadang tidak ini ya, tidak nyambung atau hampir ini berbeda. Nah, jadi kalau berbeda seperti ini kita pilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban-jawaban tersebut. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C, kolaborasi dengan dokter SPOG. Oke, sudah benar semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, trik ke-8. Nah, bedakan antara tindakan awal atau tindakan segera dengan asuhan yang sesuai atau tindakan yang tepat atau tata laksana. Nah, tadi sudah sedikit saya bahas ya teman-teman ya. Jadi kalau tindakan awal itu adalah langkah awal, tindakan pertama yang kita lakukan.
Nah, kalau asuhan tepat ya tindakan yang tepat. Biasanya kita lihat lagi lokasinya ya, rujukan seperti itu tuh tindakan yang tepat. Kalau langkah awal bisa pasang infus atau pasang oksigen, nah itu langkah awalnya. Oke, teman-teman, ini karena keterbatasan waktu ya, untuk materi berikutnya mungkin bisa kita lanjutkan di sesi 2 ya. Oke, saya kembalikan ke Kak Ari. Silakan Kak Ari. Oke, thank you Mbak Stian udah ngasih materi buat hari ini ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah antusias hadir. Untuk pembelajaran gratis kita memang batasi untuk 30 menit ya. Terus kalau umpamanya kakak di sini pengen lanjut Kak pengen belajar lagi nih gitu kayak yang lebih lebih apa namanya? Fokus terus waktunya juga lebih lama kayak gitu bareng Mbak Stian. Untuk kebanyakan di sini kan terampil ya, itu bisa join bimbel premium dari CrowdJobs. Nanti saya akan dan tim akan share di grup ya, seperti itu. Oke, thank you Mbak Stian udah di-sharekan. Nah, ini benar. Jadi kita punya tryout-nya untuk kebidanan yang terampil atau ahli pertama dan juga ada bimbelnya juga. Bimbelnya nanti yang ngajar siapa ya Mbak Stian ini gitu, bukan saya ya, karena saya bukan ahlinya. Kayak gitu. Mungkin cukup buat hari ini. Terima kasih ya Mbak Stian untuk waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Untuk materi dan juga video tidak kami share karena di sini prinsipnya kelas gratis adalah belajar bersama ya. Dan apa yang dibagikan adalah yang waktu itu kita belajar seperti itu. Tapi insya Allah akan secara berkala kita upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa join atau subscribe channelnya CrowdJobs seperti itu. Thank you Mbak Stian untuk waktunya. Kita akhiri. Thank you ya teman-teman. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.